Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arseka Prasetya Official. Di video kali ini saya akan mengenalkan tentang menu-menu pada Nerpot ya. Jadi sebelumnya tadi kita sudah belajar bagaimana cara bikin akun Nerpot. Maka sekarang kita akan belajar tentang menu apa saja yang ada pada Nerpot. Baik, pastikan Bapak Ibu sudah menuju ke dashboard seperti ini. Nah, ini adalah dashboard kita, di mana di sini sudah ada menu-menu yang akan kita bahas ya Bapak Ibu. Ada My Lesson, ada Report, ada Nerpot Library, ada Teacher Resource, dan sebagainya. Nah, maka sekarang kita akan menuju menu yang pertama. Apa menu yang pertama? Menu yang pertama adalah My Lesson ya. Di dalam menu ini kita bisa membuat rancangan kelas yang baru, mengelola kelas dalam folder-folder, serta menampilkan hasil kelas yang sudah kita rancang sebelumnya. Ini adalah My Lesson Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di My Lesson ini kita bisa menambah ya, yaitu dengan create lesson. Kemudian kita bisa menambahkan aktivitas maupun konten-konten dari Nerpot. Terus kemudian juga ada namanya menu report ya. Ini ya, di bawahnya My Lesson itu ada report ya. Report ini apa? Pada menu ini kita akan menampilkan rekapitulasi hasil aktivitas yang dilakukan oleh siswa seperti kuis, diskusi interaktif, game, dan lain-lain. Nah, ini kebetulan belum ada ya, karena saya belum bikin lesson, kemudian juga belum ada siswa yang mengerjakan, jadi belum ada reportnya ya. Itu Bapak Ibu, itu adalah menu report. Terus kemudian juga ada namanya menu Nerpot Library. Jadi Nerpot Library ini menyediakan berbagai macam sumber belajar yang bisa digunakan dan ditambahkan pada kelas belajar kita ya. Jadi Bapak Ibu langsung klik saja pada menu library ini ya, Nerpot Library. Terus kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Apa yang akan dicari ya? Yang source ya akan dicari lesson atau activities atau video. Nah, tentukan nanti dimasukkan di sini ketika standar ini Bapak Ibu bisa mengetik ya apa gitu yang akan dicari gitu ya, atau mungkin di sini ya terus klik source, atau langsung mengambil di sini dicentang saja di subjeknya. Social studies atau mungkin pelajaran sosial, sains, matematika, atau mungkin yang lainnya ya. Itu nanti akan muncul Bapak Ibu contoh-contoh tentang apa ya, kelas atau mungkin aktivitas atau video yang Bapak Ibu cari di sini ya itu. Terus kemudian juga ada menu Teacher Resource ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengklik di sini ada namanya Teacher Resource yang paling bawah ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibawa jika kita ingin memperdalam tentang Nerpot, maka menu ini bisa dieksplorasi ya Bapak Ibu. Dan kita bisa mengikuti berbagai macam webinar yang diselenggarakan oleh Nerpot ya. Kita bisa juga bergabung dalam komunitas dengan pengajar di seluruh dunia ya. Jadi ini nggak akan kita bahas dalam diklat kali ini. Tapi nanti kalau Bapak Ibu pengen ikut webinarnya ya tentunya secara online ya dan bahasa Inggris ya, itu bisa ikut ya di menu Teacher Resource. Terus kemudian juga ada yang namanya lesson setting ya. Bapak Ibu silakan menuju ke bagian akun yang ada lambangnya itu ya, apa namanya, wajah. Kemudian silakan diklik pada bagian lesson setting. Yang ini ya, yang kedua, lesson setting ya, di bawahnya manage Nerpot account itu ada namanya bawahnya lesson setting ya. Ketika Bapak Ibu klik lesson setting, maka di sana adalah tampilan dari settingan-settingan yang akan kita yang bisa kita sesuaikan. Apa saja yang bisa kita sesuaikan? Yang pertama adalah kita bisa mengaktifkan nama peserta didik untuk mengisi otomatis dengan menggunakan akun Gmail atau Office 35, atau siswa harus mengisi secara manual ya. Ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Ini kebetulan saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya. Ini jadi settingan dari Nerpot. Jadi kita bisa mengaktifkan. Jika pengen nanti siswa itu masuk pakai akun, ini bisa di-on-kan. Jadi nanti akan muncul namanya pakai nama akun dia. Tapi kalau misalkan kita nggak pengen, misalkan siswa harus mengisi pakai nama aslinya, maka ini harus di-off-kan. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian ada juga yang namanya aktifkan pembaca imersif. Nah, aktifkan pembaca imersif itu, ini kelebihan dari Nerpot ya, yang sebenarnya ini teknologinya Microsoft, di mana dia bisa membaca untuk apa ya, mungkin yang malas membaca itu dibacakan ya, jadi keluar suaranya gitu ya. Jadi kalau kita imersif ini dibaca atau diklik, dinyalakan, nanti akan automatical, dia akan ngomong sendiri ya. Jadi ada pengaturan yang bisa kesesuaikan antara lain, nah seperti itu ya. Itu. Terus kemudian
kita bisa mengaktifkan catatan peserta didik ya. Itu tersedia dalam fitur premium. Ini nggak bisa kalau kita akun free yang kita pakai pada akun kita. Ini nggak bisa ya, catatan peserta didik nggak bisa Bapak Ibu. Terus kemudian bisa menampilkan kuis dan hasil pertanyaan pilihan ganda dalam mode serba peserta didik ya. Itu nanti dalam result ya. Mengizinkan peserta didik untuk mengirim ulang jawaban dalam mode partisipasi langsung atau live participation mode. Maksudnya ketika siswa itu mengerjakan soal, ketika dia salah, dia bisa mengulang menjawab lagi jawaban yang benar. Itu untuk mode live ya. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek di sini ya. Nah, ini ada ya di sini sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu sebenarnya bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, terus juga ada mengaktifkan papan kolaborasi untuk pelajaran kecepatan peserta didik ya, student page listen ya. Jadi untuk tugas ya. Jadi untuk tugas kita bisa itu membuat yang namanya mengaktifkan papan kolaborasi ya. Jadi nanti siswa bisa saling coret-coret ya. Ini apa maksudnya? Nanti dibantu sama siswa yang lainnya, itu nanti keren Bapak Ibu ya. Mewajibkan tanggapan peserta didik dan cegah loncatan dalam mode kecepatan peserta didik. Ini maksudnya adalah siswa itu nggak bisa skip ya. Jadi kalau kita nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu di ketika penugasan ya di video selanjutnya. Jadi siswa ini nggak bisa men-skip. Jadi apa yang kita sudah rencanakan dalam lesson atau pembelajaran yang sudah kita susun berdasarkan konten dan aktivitasnya, itu kalau sudah urut, maka kalau ini diaktifkan, pada setting ini diaktifkan, maka siswa nggak bisa skip. Walah, ini nonton video saja, udah di skip aja. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi dia harus nonton video sampai selesai, masuk ke kuis, kemudian masuk ke pembelajaran selanjutnya dan seterusnya. Ya, itu Bapak Ibu. Itu adalah beberapa settingan dari ini ya, lesson setting yang bisa kita atur. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ngelihat di tampilan aslinya seperti ini Bapak Ibu, ya. Nanti kita bisa diaktifkan atau dimatikan. Nah, seperti itu tergantung Bapak Ibu ya. Nah, termasuk ini mewajibkan tanggapan siswa dan jaga loncatan yang saya jelaskan tadi, ini harus diaktifkan biar nanti siswa tidak men-skip ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya sekarang akan menjelaskan tentang konten-konten dan aktivitas pada aplikasi Nearpod ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di video awal bahwa Nearpod ini punya yang namanya My Lesson, di mana di lesson itu kita bisa memasukkan konten dan aktivitas siswa ya. Seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Ini adalah macam-macam konten yang tersedia dan bisa dieksplorasi pada aplikasi Nearpod ya. Jadi jika kita mengklik ini Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu. Nah ini ya, setelah kita bikin lesson ya, nanti kita bisa masuk, kemudian kita bisa add ya, add konten atau aktivitas. Nah ini adalah beberapa konten yang ada di Nearpod ya. Ada slide yang versi lama, ada video, web content, Nearpod 3D, pet simulation, VR file trip, BBC video, Sway, slideshow, audio, dan PDF viewer ya. Ini apa saja sih ya? Saya jelaskan dulu di video ini pengertiannya Bapak Ibu ya. Tapi nanti di video selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengisi konten dan aktivitasnya. Ya, ini. Yang pertama adalah slide ya. Yang ini Bapak Ibu, yang slide ini ya, baik slide beta maupun yang klasik, itu adalah pada konten ini guru dapat membuat konsep bahan ajar berbentuk slide seperti PowerPoint ya. Tampilan konten slide beta ataupun klasik itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing guru. Sedangkan untuk yang video, yang ini ya, yang video ini kita bisa dalam konten ini guru dapat menyajikan pembelajaran dalam bentuk video ya. Guru dapat menambahkan video yang tersedia pada galeri video Nearpod ya, atau mungkin dari YouTube ataupun koleksi video dari perangkat kita yang ada di laptop ya. Tapi ada batasannya Bapak Ibu. Jika kita mengupload video punya kita sendiri ataupun gambar ya, Nearpod ini hanya yang akun free ya, itu hanya sampai 100 mega ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita mengupload terus gitu ya, yang ada di laptop gitu ya, atau mungkin ngambil gambar yang ada di Google atau mungkin ada di Bing ya, nanti ada ya fasilitas dari Nearpod gitu ya. Semakin banyak audio, media, video ya, kita dibatasi Bapak Ibu hanya sampai 100 mega saja ya. Dan jadi nanti kalau sudah 100 mega sudah penuh, ya udah harus dihapusi gitu ya, dihapus gitu ya. Yang lama-lama filenya dihapus.
terus nanti biar bisa lagi seperti itu. Terus kemudian web content. Web content ini adalah memberikan kita fasilitas untuk menampilkan web tertentu untuk mendukung sajian bahan ajar ya. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi ketika siswa setelah nonton video masuk ke Wikipedia ya, itu adalah contoh dari web content. Kemudian Nerpot 3D. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu kelebihan dari Nerpot. Jadi kita bisa menyajikan sajian yang mendukung pembelajaran dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering melihat yang namanya Microsoft dalam Paint 3D, maka di Nerpot ini kita difasilitasi dengan yang namanya model gambar 3D yang tersedia untuk berbagai materi ajar ya. Kebetulan saya ngajar sejarah itu saya kasih contoh tadi Kolosium ya. Juga ada nanti seperti situs-situs yang ada di Amerika juga ada. Apalagi berkaitan dengan biologi, fisika dan sebagainya itu banyak sekali Bapak Ibu untuk konten-konten Nerpot 3D-nya. Kemudian juga ada Pet Simulation, yaitu adalah menu ini terintegrasi dengan websitenya Pet ya, yang ada di pet.colorado.edu yang berisi berbagai macam simulasi virtual. Tadi sudah saya contohkan yang tentang meriam itu Bapak Ibu ya, itu. Nah, juga ada yang namanya VR atau Virtual Reality Field Trip ya. Jadi konten field trip ini menyajikan berbagai macam spot menarik dari berbagai macam daerah di seluruh dunia yang bisa dikunjungi dalam sajian 3 dimensi. Jadi disediakan sebuah lokasi ya, jadi kita bisa berjalan-jalan tanpa harus ke sana ya, hanya menggunakan VR atau VR Field Trip ya. Kemudian juga ada namanya ini Bapak Ibu ya, BBC World Wide atau BBC Video ya. Jadi Nerpot ini menyediakan juga yang namanya video dokumenter yang menarik dari saluran BBC ya. Itu yang bisa kita ambil, yang bisa kita masukkan ke dalam menu konten dari My Lesson kita ya. Kemudian ini yang juga menarik ya, walaupun kita tadi masuknya pakai Google dan Sube ini mempunyai Microsoft, tapi Sube ini juga bisa dimasukkan Bapak Ibu ya. Jadi sajian presentasi online yang menarik dari Microsoft Sube itu juga bisa dijadikan kombinasi yang powerful pada rancangan kelas interaktif yang kita buat ya. Dan Sube-nya ini Bapak Ibu itu bisa ngambil Sube-nya orang atau Sube yang sudah ada, nggak harus pakai Sube yang kita bikin sendiri ya. Jadi bisa pakai Sube-nya orang lain atau menggunakan Sube kita juga bisa ya itu. Kemudian ada juga ini Bapak Ibu ya, selain Sube ada slideshow. Slideshow ini adalah menampilkan ya kumpulan foto, kita bisa masukkan dengan konsep slideshow Bapak Ibu ya. Foto yang kita butuhkan bisa kita ambil langsung di mesin pencarian Google dan juga bisa terintegrasi dengan aplikasi Nerpot ini ya. Jadi kita bisa ngambil foto-foto itu langsung dari Google. Misalkan kebetulan saya ini kan materinya demokrasi liberal ya. Nah, saya cukup mengetikkan saja nanti di Google atau di kolomnya slideshow ini di Nerpot ya. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu langkah-langkahnya dalam mengisi konten dan aktivitas ya. Nah, itu. Nah, kita tinggal ngetikkan saja demokrasi liberal, itu udah banyak sekali foto-foto. Dan itu tinggal diklik, nah, selesai gitu ya. Gampang sekali Bapak Ibu. Kemudian juga ada ini ya, audio ya. Audio itu apa? Audio ini adalah kita bisa memasukkan file audio dengan format MP3 atau WAV ya. Atau mungkin OGG juga, itu disajikan oleh konten ini. Misalkan Bapak Ibu nanti mau memasukkan lagu atau mau memasukkan penjelasan berbentuk suara, ya itu bisa ya menggunakan yang namanya audio. Yang terakhir dari konten ini adalah PDF Viewer, yaitu disediakan Bapak Ibu kita untuk memasukkan file-file PDF ya. Jadi yang ini ya PDF Viewer itu adalah untuk melihat tampilan dari file PDF yang kita punya. Bisa ngambil dari laptop punya kita atau kita bisa ngambil dari Google juga ya. Itu kelebihannya dari Nerpot ya. Lengkap sekali Bapak Ibu. Nah, setelah kita belajar tentang konten-konten, ada juga nih yang namanya aktivitas atau activity ya. Activity pada aplikasi Nerpot ini adalah macam-macam aktivitas yang tersedia dan bisa digunakan sebagai kegiatan yang kolaboratif dengan peserta didik ya. Ada time to claim ya Bapak Ibu, itu adalah semacam seperti quiz ya. Terus juga ada open ended question, itu pertanyaan yang apa ya, bebas ya. Kemudian ada matching atau menjodohkan dengan cara klik gambar dan gambar atau teks.
quiz, ada juga Flipgrid ya, ada draw it, kemudian ada collaborate board, ada polling, ada fill in the blank, ada memory test. Nah, akan saya jelaskan dulu Bapak Ibu, apa sih ini ya. Kemudian nanti di video selanjutnya kita akan mempraktekannya ya. Nah, ini. Jadi yang pertama Team to Claim itu adalah kuis pilihan ganda dengan model perlombaan yang menarik ya, karena kita bisa menambahkan yang namanya waktu ya, sehingga siswa nanti akan gupuh itu apa ya, terburu-buru atau mungkin panik dan sebagainya, karena itu memang seperti kuis yang yang menarik lah Bapak Ibu kalau menurut saya ya. Kemudian ada open-ended question, itu adalah sarana untuk menampilkan gambar atau audio atau video dan berbagai format lainnya dari peserta didik yang diunggah melalui ruang penyimpanan mereka. Jadi mereka nanti bisa menjawab soal, bisa mengupload suara, atau dia bisa mengupload gambar, itu menggunakan open-ended question. Yang ini ya Bapak Ibu ya, open-ended question. Terus kemudian juga ada matching pairs. Yang ini ya, matching pairs. Itu adalah evaluasi pembelajaran dengan konsep soal menjodohkan ya. Jadi nanti ada misalkan soal ada gambar, ada penjelasan ya, itu tinggal diklik nanti dia akan benar atau salah seperti itu. Terus berikutnya ada kuis ya. Kuis ini adalah kuis dengan format pilihan ganda yang dikerjakan peserta didik secara individual. Kuis cocok digunakan untuk soal evaluasi di akhir pembelajaran ya. Jadi biasanya kalau kita bikin konten kemudian diakhiri dengan aktivitas, sebaiknya pakai yang kuis ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa pilihan ganda, kita bisa nambah soalnya, kita bisa nambah option jawabannya itu di kuis ini. Terus kemudian Flipgrid ya, ini ya. Flipgrid ini adalah tempat di mana peserta didik dapat berbagi ide ya, mereka dan belajar secara bersama-sama. Flipgrid mampu menciptakan suasana diskusi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, untuk aplikasi Flipgrid ini Bapak Ibu, kita nggak akan menjelaskan di diklat kali ini, karena ini aplikasi yang lainnya, jadi dia akan menempel gitu ya, seperti itu. Jadi ini ada sebuah tempat agar siswa bisa berdiskusi bersama-sama, dan ini membutuhkan aplikasi Flipgrid. Jadi kita nggak akan membahas Flipgrid ini di diklat kita, karena ini bisa panjang kalau membahas Flipgrid juga gitu. Tapi saya berikan tutorialnya dalam PPT ini atau dalam PDF ini ya, dan videonya juga saya berikan. Nanti bisa dipelajari sendiri ya, seperti itu. Terus kemudian draw it. Draw it itu adalah menggambar ya Bapak Ibu ya. Jadi menu aktivitas ini merupakan sarana siswa untuk berekspresi melalui kegiatan menggambar. Jadi nanti bisa kita bikin sebuah misalkan ya peta persebaran agama Islam dari Arab ke Indonesia. Contoh ya. Nanti kita berikan sebuah peta Indonesia, kemudian nanti mereka membuat sebuah jalur persebarannya. Itu contoh ya. Kemudian juga ada yang namanya collaborate board ya. Itu seperti apa sih ya itu ya? Itu adalah papan virtual interaktif yang bisa dimanfaatkan untuk belajar dan berdiskusi secara real time dengan peserta didik. Jadi peserta didik nanti bisa misalkan ya menambahkan tulisan, kemudian ikut mencoret-coret dan sebagainya itu ya. Kemudian juga ada namanya polling ya Bapak Ibu. Ini ya, poll atau polling itu digunakan untuk mengadakan survei atau polling ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu untuk digunakan juga sebagai soal juga bisa ya. Terus kemudian juga ada namanya fill in the blank ya. Fill in the blank ini sarana evaluasi pembelajaran berbentuk soal uraian ya. Jadi nanti ada yang namanya soal panjang ya, itu ada kita bisa menutupi jawaban-jawaban tertentu. Misalkan ya ada naskah proklamasi ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, titik, seperti itu. Nah, pada tulisan kami ya, itu kita bisa hilangkan. Maka siswa nanti bisa drag and drop jawaban dari fill in the blank tentang kami, apa, dan sebagainya. Itu nanti akan kita praktekkan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir dari aktivitas itu adalah memory test ya. Memory test ini keren Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mempraktekkan bagaimana menguji daya ingat dengan konsep game sederhana membuka gambar. Jadi misalkan saya punya gambarnya Soekarno ya, kita ada dua lokasinya di mana gitu ya, misalkan di kolom 1 dengan di kolom 9 ya. Siswa nanti membuka kolom 1, pasangannya di mana ya? Nah itu adalah memory test, contoh dari memory test ya. Itu baik Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah menjelaskan tentang menu-menu dari dari Nerpot ya. Nah, di mana tadi saya sudah menjelaskan juga tentang
pengertian ya sebelum kita nanti akan mempraktekkan ya di video selanjutnya bagaimana membuat kelas interaktif Nerpot atau My Lesson. Kemudian kita juga akan mengisinya dengan konten dan aktivitasnya ya. Jangan kemana Bapak Ibu ya, jangan kemana-mana. Kita akan menuju ke video selanjutnya. Kita akan langsung praktek, yaitu membuat yang namanya My Lesson atau kelas. Kemudian kita akan praktek membuat konten dan aktivitas ya. Tetap di Aris Eka Prasetya Official. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.